Di hadapan saya adalah paranormal yang cukup fenomenal, Bapak Agung Yulianto bin Raden Subroto Ki Joko Bodo ya. Lahir tanggal 11 bulan 7 1963 dan wafat pada tanggal 22 bulan 11 2022. Banyak peziarah yang datang, mungkin ya sosok-sosok paranormal juga. Ya di atas jam 12 lah. Udah jam 12 ke sana mungkin tujuannya beda gitu ya Pak ya mungkin ya. Saya kira demikian. Ayah mau pulang nggak? Pulang, mau pulang kemana? Ke surga. Ada apa? Dipanggil sama siapa? Sama Tuhan. Tapi aku kecewa aja ya. Ada teman yang bicarakan seperti itu, nggak ada. Saat ini nggak pernah ada yang datang teman almarhum. Walaupun cobaan bertubi-tubi, aku semangat untuk anak-anakku. Karena itu tinggal almarhum yang nggak bisa digantikan dengan apa? Iya. Sabar ya Bunda. Tanggal 11 Juli 2 hari lalu, Ki Joko Bodo genap berusia 60 tahun jika masih berada di dunia. Tapi, praktisi spiritual paling kondang sepanjang sejarah keparanormalan di Indonesia itu wafat setahun lalu, atau tepatnya 22 November 2022. Ki Joko Bodo yang memiliki nama asli Agung Yulianto dikenal sebagai spiritualis yang mumpuni. Di masa kejayaannya, inilah sosok fenomenal yang menjadi rujukan banyak orang. Tapi Joko Bodo tutup usia dalam kondisi meninggalkan semua ilmu spiritual, kemudian menjalani hidup sebagai sosok yang dekat dengan Tuhan. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tepat pada hari Selasa Pon, tanggal 11 Juli 2023, tim Ganjil Misteri sengaja datang ke kawasan mistis Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tujuannya untuk datang ke pusara Ki Joko Bodo yang semestinya berulang tahun ke-60 jika belum wafat. Bersama Velin Ratu Ayu yang dikenal memiliki kedekatan dengan Joko Bodo, tim Ganjil Misteri sampai di pusara sang paranormal selepas petang. Suasana terasa dingin saat berjalan menuju tempat peristirahatan terakhir Ki Joko Bodo. Langkah Velin bahkan beberapa kali sempat terhenti sejenak. Tempat pemakaman wakaf Kober yang berada di daerah Lubang Buaya. Dan momen spesial kali ini adalah kita akan melayat sosok paranormal yang fenomenal dan juga masih terasa di hati kita ya. Dan kali ini spesial momennya juga malam hari ini saya akan berkunjung ke tempat pemakaman beliau. Ini adalah momen spesial di mana tepat hari ulang tahunnya beliau. Dan kita akan melayat dan berkunjung ke makam beliau sebagai rasa hormat dan juga sebagai rasa syukur ya perayaan di hari ulang tahun beliau. Karena masih terasa dekat ya di hati. Yuk langsung aja ikutin perjalanan aku. Pemirsa, sekarang kita tepatnya di hadapan saya adalah tempat peristirahatan terakhir dari seorang paranormal yang cukup fenomenal, yaitu Ki Joko Bodo, Bapak Agung Yulianto bin Raden Subroto Ki Joko Bodo ya. Lahir tanggal 11 bulan 7 1963 dan wafat pada tanggal 22 bulan 11 2022. Dan tepatnya hari ini adalah hari kelahiran beliau ya.
dan kita semua berada di sini untuk mengirimkan Al-Fatihah ya. Kita bersama-sama untuk membacakan Al-Fatihah untuk almarhum. Mudah-mudahan almarhum di sana tenang dan juga bahagia atas kehadiran kita semua di sini. Setelah melafalkan doa-doa untuk kebahagiaan Joko Bodo di alam kelanggengan, Velin meletakkan bebungaan. Itulah hadiah untuk sosok yang sangat dihormatinya itu. Sebagai orang yang dekat bahkan dengan seluruh anggota keluarganya, Velin menyaksikan banyak momentum penting dalam kehidupan Ki Joko Bodo. Dari sana, ia bisa melihat sosok Joko Bodo yang sesungguhnya di luar tampilannya sebagai praktisi supranatural. Ini hadiah dari aku ya Ki, mudah-mudahan tenang selalu di sana dan selalu bahagia, diterima di tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling indah. Kayaknya aku kayak gini aja kali ya. Sini ya Pak. Pemirsa, mengenang seorang Ki Joko Bodo itu kita akan selalu mengenang tentang yang paling terkenal adalah kesaktian beliau dan kejayaan, masa-masa kejayaan beliau, di mana beliau juga sebenarnya orangnya tuh sangat humoris ya. Dan saat-saat bersama beliau, semasa hidupnya aku pernah tinggal bersama beliau, dan beliau ini sosoknya benar-benar yang sangat suka bercanda. Dan di sela-sela waktu sakitnya dia pun dia masih bisa bercanda, dan kadang-kadang kalau sudah manja dan bosan di rumah, dia suka ngajak aku, ayo bersama keluarganya pergi untuk makan. Doa dan tabur bunga selesai. Velin Ratu Ayu mengenang Ki Joko Bodo dalam suasana sendu. Apalagi saat itu ia merasakan kehadirannya secara batin. Ki Joko Bodo seolah hadir di momentum ulang tahunnya itu dengan suasana bahagia yang penuh haru. Tapi apa yang membuat Velin sempat ragu-ragu saat melangkah ke pusara tersebut? Ada sedikit pesan tadi. Sebenarnya beliau sudah hadir di sini. Dia hanya berpesan, karena kedekatan aku tadi ya, hanya berpesan titip Mbok Mundo, titip adik-adikmu, bantu kalau ada rezeki, insya Allah. Hampir 1 tahun meninggal, benarkah pusara Ki Joko Bodo banyak dikunjungi oleh praktisi spiritual? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam bertambah gelap, suasana pemakaman Kober Lubang Buaya Jakarta Timur bertambah mistis. Beranjak pamit pada legenda dunia spiritual itu, tim Ganjil Misteri menemui ketua RT yang mengakui banyak peziarah datang ke pusara Ki Joko Bodo. Mereka yang datang kebanyakan adalah para praktisi spiritual jika ditilik dari gaya berbusananya. Sepanjang sepengetahuan saya, semenjak beliau tiada dan dimakamkan di sini, tentunya banyak peziarah yang datang. Namun secara umum saya juga tidak monitor, tapi kebanyakan mungkin kalau kita lihat dari ini mungkin ya sosok-sosok paranormal juga. Sering sih kalau kayak malam Jumat gitu. Tapi kalau dari sosok-sosok figur yang saya lihat ya dari kostumnya, dari ini mungkin mereka-mereka ya rekan sejawatnya atau sama-sama berprofesi dengan yang sama dengan almarhum. Secara umum saya tidak mengetahui satu-satunya, hanya kami bisa melihat dari kostum, dari ininya aja. Jadi saya tidak tahu persis siapa yang datang. Tapi rata-rata ya peziarah. Ada sih yang kayak dari
jemaah mana gitu. Cuman saya nggak pernah pertanyakan. Peziarah dari kalangan paranormal biasanya memilih hari-hari tertentu. Kebanyakan di hari-hari tertentu yang disakralkan oleh kalangan praktisi supranatural. Malah ada beberapa yang datang setelah tengah malam. Lalu mungkinkah mereka yang datang tengah malam untuk tujuan-tujuan mistis? Ada yang tengah malam juga baru masuk gitu. Tengah malam sekitar ya di atas jam 12 lah. Mungkin kalau di atas jam 12 mungkin tujuannya beda. Kalau biasanya peziarah yang normal kan mungkin siang hari atau mungkin kalau semalam-malamnya mungkin jam 7 lah ya. Tapi kalau udah jam 12 ke sana mungkin tujuannya beda gitu ya Pak ya mungkin ya. Saya kira demikian, tapi saya tidak bisa berani memberikan statement apapun tentang itu. Ya setahu saya mereka hanya izinnya berziarah, itu aja Mbak. Peziarah yang bukan dari kalangan praktisi spiritual biasanya mengambil hari Jumat untuk datang mengirimkan doa-doa. Sementara itu, di malam Jumatnya ada juga yang datang didominasi oleh para sejawat Ki Joko Bodo dari dunia spiritual. Banyakan rata-rata malam Jumat. Tapi kalau malam Jumat yang masih sore gitu biasanya ya ada juga, tapi mungkin dari jemaah mana, dari ininya gitu. Tapi kalau yang teman-temannya itu nggak waktu sih, nggak, kadang-kadang siang, kadang-kadang pun tengah malam pun juga ada gitu. Kadang-kadang ada sampai lebih dari 5 orang. Tapi jarang ada orang sendiri yang ke situ. Pusara Ki Joko Bodo kini dianggap keramat, terutama oleh para praktisi spiritual. Mereka sering datang setelah tengah malam, mungkin untuk ngalap berkah. Lantas, seperti apa suasana kebatinan istri Ki Joko Bodo setelah hampir 1 tahun ditinggalkan sosok sentral dalam keluarga? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Genap berusia 60 tahun dari tanggal kelahirannya pada 11 Juli 1963, Ki Joko Bodo memang sudah tenang di sisi ilahi. Kini keluarga besarnya juga sudah mulai tenang meski di setiap ulang tahun selalu terkenang kegembiraan Joko Bodo. Biasanya, menurut sang istri, Ki Joko Bodo akan menunggu kejutan dari anak-anaknya di setiap momentum ulang tahunnya. Yang sering dilakukan sama anak-anak tuh di kejutan dibikinin kue, kadang dari nyanyi-nyanyi ini tuh. Kemarin sebelum ini tuh habis ulang tahun tuh kan malam-malam masih sempet nyanyi-nyanyi gitu. Sempet kemarin tuh kan kira anak-anak tuh mau ngasih kejutan. Tapi dia tuh mungkin karena udah sakit ya, agak marah-marah gitu, anak-anak agak kecewa sedikit gitu. Tapi mungkin ya memang itu jalannya kali ya. Seperti itu aja. Doa yang terbaik lah, mudah-mudahan diterima di sana. Udah inilah Lin ya. Sabar ya Bunda. Walaupun cobaan bertubi-tubi, aku semangat untuk anak-anakku. Karena itu tinggal almarhum yang nggak bisa Digantikan dengan apa? Iya. Sebagai istri pertama yang mendampingi Ki Joko Bodo sejak merintis karir dari nol, Daima paham betul kondisi suaminya, terutama di saat-saat terakhir sebelum pergi. Meski tidak ada firasat apapun, Daima sempat mengingat momentum spiritual saat suaminya dirawat di rumah sakit. Itu terjadi beberapa hari sebelum Ki Joko Bodo berangkat ke alam kelanggengan.
aku dari nol ya, dari nol sama almarhum tuh. Aku kenal sama dia juga cuman pakai baju satu, celana satu, emang dari nol banget. Saya nggak minta ke orang tua aku, orang tua almarhum nggak. Kita berjuangan berdua aja. Pas saat mau meninggal tuh di rumah sakit, ayah mau pulang nggak? Pulang, mau pulang kemana? Ke surga. Pas di rumah sakit ya, pulang yuk. Pulangnya kemana? Mau ke surga. Pas ini dia kan pulang dari rumah sakit tuh, pegang gini, aku pegang. Ada apa? Dipanggil sama siapa? Sama Tuhan. Ya bisa rasa sih nggak ada, karena pagi-pagi tuh aku kan habis malam kita pengajian ya, pengajian bareng. Terus pagi-pagi tuh aku tanyain, ayah mau minum? Gitu aja kan, dibeliin buah nih, dibeliin buah naga sama kamu ya. Aku kasih tuh malam-malam tuh, sampai pagi tuh masih di dalamnya masih ada, diemut gitu. Sebelum mandi tuh dia buang air. Udah tak bersihin, kita mandiin ya gitu, aku jemur. Makanya pas meninggal itu bersih banget ya, bersih banget dan bercahaya ya, bercahaya. Di masa kejayaannya, Ki Joko Bodo memang dikenal sebagai tokoh spiritual paling terpandang. Ia disegani tidak hanya oleh para sahabatnya, tapi oleh mereka yang berseberangan dengannya. Tapi di akhir hayatnya, Joko Bodo memilih jalan hijrah. Sejak itulah, hingga hari ini, tak ada lagi sahabat-sahabatnya yang datang. Nggak ada, saat ini nggak pernah ada yang datang teman almarhum. Walaupun ngomong ini itu cuma pada ngomongnya doang, nggak ada. Makanya kemarin aku sempat kecewa ya, waktu almarhum sebelum meninggal katanya ada yang nebak, katanya berapa hari lagi. Nggak ada itu, waktu sakit tuh saya memang aku bener-bener ini nggak ada yang nengokin sama sekali ya. Yang nengokin nggak ini, cuman Velin aja kan, maksudnya yang terdekat gitu. Tapi kok aku denger di suara luar ada yang sebelum meninggal ini udah tak tebak, udah melambaikan tangan tuh, nggak ada sama sekali. Perginya tuh sama saya semua, nggak ada sama siapa-siapa. Tapi aku kecewa aja ya, ada temen yang bicarakan seperti itu gitu. Aku kan sedih ya, disedih ditinggalin kok beritanya yang enggak temen sendiri gitu loh. Yang kayak gitu, yang aku pun nggak kenal sama orang itu, nggak kenal. Kalau aku kenal mungkin aku bisa nerima ya. Aku nggak kenal yang bisa ngomongin seperti itu. Katanya seberapa bulan sebelum meninggal tuh sempat bicara sama dia, beda. Dada nggak ada sama sekali. Itu pada cari nggak tahu ya. Pertama juga Velin ini yang sampai sekarang tuh masih deket sama keluarga ya, udah dianggap anak saya lah. Jalan hijrah yang dilewati Ki Joko Bodo memang tidak mudah. Ia pergi dalam suasana senyap, jauh dari hiruk-pikuk dunia supranatural yang pernah membesarkan namanya. Tapi itulah jalan pulang terbaik bagi Agung Yulianto. Selamat ulang tahun Ki. Semoga diampuni seluruh dosa-dosa di dunia. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.